Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ali Dafa Asyam akan mempresentasikan materi yang berjudul penerapan solusi smart farming berbasis IoT dan AI untuk petani kecil. Langsung saja ke slide kedua. Eh, Tantangan petani kecil saat ini. Sebelum membahas solusi yang ditawarkan, kita perlu memahami terlebih dahulu kondisi yang dihadapi oleh petani kecil saat ini. Banyak petani yang masih mengandalkan pengalaman dan metode tradisional dalam mengelola lahan. Selain itu, penggunaan teknologi modern untuk memantau kondisi lahan juga masih cukup terbatas. Petani sering mengalami kesulitan dalam menentukan waktu penyiraman, pemupukan, maupun pengendalian tanaman secara tepat. Faktor cuaca yang tidak menentu juga menjadi tantangan karena perkiraannya seringkali tidak akurat. Akibat dari berbagai permasalahan tersebut, hasil panen menjadi kurang. Oke, untuk slide ketiga, gagasan solusi smart farming. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, kami menawarkan solusi berupa sistem smart farming berbasis IoT dan AI. Sistem ini dirancang untuk memantau kondisi lahan secara real-time menggunakan berbagai sensor, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cerdasan buatan atau AI sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat bagi petani. Selain itu, sistem juga mampu mengendalikan beberapa berbagai perangkat secara otomatis, seperti pompa air untuk irigasi. Semua informasi tersebut dapat diakses melalui aplikasi mobile, sehingga petani dapat memantau kondisi lahannya kapan saja dan di mana saja. Oke, untuk ke slide berikutnya, sensor IoT di area lahan pertanian. Pada bagian ini ditunjukkan berbagai sensor yang digunakan dalam sistem smart farming. Sensor pertama adalah sensor kelembapan tanah yang berfungsi mengukur kadar air dalam tanah. Kemudian terdapat sensor nutrisi dan pH yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesuburan tanah. Selain itu ada stasiun cuaca mini yang dapat memantau suhu, kelembapan, kelembapan udara dan intensitas cahaya di sekitar lahan. Dan untuk selanjutnya, seluruh data tersebut kemudian dapat diakses melalui komputer maupun smartphone oleh petani secara real-time. Baik, untuk ke slide selanjutnya, slide 5, peran kecerdasan buatan AI dalam pengolahan data. Setelah data dikumpulkan oleh sensor, langkah berikutnya adalah proses analisis menggunakan AI. AI berfungsi mengolah data dari berbagai sensor untuk menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Algoritma AI mampu memprediksi kebutuhan air tanaman berdasarkan kondisi tanah dan cuaca. Selain itu, AI juga dapat memberikan rekomendasi waktu pemupukan yang paling tepat, bahkan sistem dapat mendeteksi potensi masalah atau penyakit tanaman lebih awal berdasarkan pola data terbaca. Dengan adanya AI, keputusan yang diambil menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Langsung lanjut ke slide 6. Fitur aplikasi mobile petani. Selanjutnya adalah aplikasi mobile yang digunakan oleh petani. Pada aplikasi ini tersedia dashboard kondisi lahan untuk menampilkan berbagai informasi seperti kelembapan tanah, suhu, dan kondisi tanaman dalam bentuk yang mudah dipahami. Kemudian terdapat fitur notifikasi rekomendasi yang akan memberikan pengingat otomatis. Misalnya, kapan waktu penyiraman, pemupukan. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur kendali otomatis sehingga petani dapat mengoperasikan pompa irigasi atau perangkat lainnya dari jarak jauh. Dengan aplikasi ini, pengolahan lahan menjadi lebih praktis dan efisien. Untuk ke slide 7, dampak positif implementasi teknologi. Implementasi smart farming memberikan berbagai manfaat bagi petani kecil. Yang pertama, produktivitas pertanian dapat meningkatkan karena penggunaan air dan pupuk menjadi lebih efisien. Yang kedua, biaya operasional dapat ditekan karena sumber daya digunakan sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, petani dapat menghemat waktu karena banyak proses yang dilakukan secara otomatis. Selain itu,
Teknologi ini juga lebih ramah lingkungan karena membantu mengurangi pemborosan air dan penggunaan pupuk yang berlebihan. Dengan demikian, petani dapat memperoleh hasil panen yang lebih optimal. Tuh, untuk yang set 8, tahapan implementasi proyek. Penerapan smart farming dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan perangkat keras seperti sensor dan sistem IoT. Dan tahap kedua yaitu pengembangan algoritma AI untuk menganalisis data pertanian. Tahap ketiga adalah pengujian prototipe pada skala laboratorium dan lahan percobaan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap hasil pengujian untuk mengetahui efektivitas sistem. Setelah sistem dinilai berjalan dengan baik, tahap terakhir adalah implementasi secara bertahap kepada petani agar proses adaptasi dapat berlangsung lebih mudah. Gitu. Untuk slide berikutnya, slide 9. Eh, ini contoh tiga variasi prototip smart farming irigasi sawah. Pada saat ini ditampilkan tiga variasi prototip smart farming untuk sistem irigasi sawah. Untuk variasi pertama menggunakan kontrol manual melalui aplikasi mobile sehingga petani tetap dapat mengendalikan sistem secara langsung. Dan untuk variasi kedua menggabungkan sistem otomatis dengan pemantauan berbasis sensor yang meningkatkan efisiensi penggunaan air. Sedangkan yang variasi ketiga merupakan sistem yang lebih lengkap dengan beberapa sensor tambahan dan fitur otomatis yang lebih canggih. Ketiga prototipe ini menunjukkan bahwa teknologi smart farming dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan petani. Dan untuk ke slide terakhir, slide 10, kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, smart farming berbasis IoT dan AI merupakan solusi yang potensial untuk membantu petani kecil menghadapi berbagai tantangan pertanian modern. Teknologi ini memungkinkan pemantauan kondisi lahan secara real time, pengembalian keputusan yang lebih akurat, serta pengolahan sumber daya yang lebih efisien. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga dapat mengurangi biaya operasional dan mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan teknologi smart farming diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani di masa depan. Eh, Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.